beliau ini ya yang mengatakan seperti itu mungkin intentionally kali ya, secara sengaja gitu loh, karena dia tahu kalau dia berperilaku seperti itu dia menjadi menyebalkan tapi juga bisa menaikkan engagement gitu loh, dan orang akan semakin mencari dia. Teman-teman pernah nggak sih merasa kesal atau marah saat melihat sebuah konten sampai-sampai harus ikut berkomentar mengungkapkan kekesalan atau kemarahan pada konten tersebut? Atau pernah nggak nih melihat ya sampai ngepoin seorang konten kreator yang ternyata isi kontennya itu sama sekali nggak memberikan dampak positif dan malah sebaliknya gitu loh. Kebanyakan konten nggak penting yang isinya itu cuma memancing emosi. Nah, kalau pernah, mungkin teman-teman ini secara nggak sadar ya, udah jatuh ke jebakan si content creator tersebut. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today, I'm gonna talk about salah satu fenomena di internet yang sering dimanfaatkan oleh beberapa content creator agar kontennya itu bisa naik, yaitu rage baiting, atau istilah bahasa Indonesianya itu memancing kemarahan gitu loh ya, dimana seseorang atau content creator intentionally atau sengaja gitu ya membuat konten yang memancing orang lain untuk merasa kesal dan marah dengan tujuan meningkatkan interaksi like, komen, dan share. Intinya, konten ini dibuat untuk membuat orang lain itu menjadi kesal, marah, dan akhirnya itu bereaksi gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih seseorang itu bersedia membuka kolom komentar ya untuk istilah kasarnya itu dicaci maki gitu ya? Nah, ternyata alasannya nggak lain dan nggak bukan adalah demi internet fame. Beberapa orang akan rela melakukan apapun demi mendapatkan kepopuleran. Iya nggak sih? Apalagi di zaman sekarang yang apa-apa digital, serba sosial media gitu loh. Kayak kalau misalnya kita mendapatkan kepopuleran, itu tuh kita akan menjadi lebih gampang untuk mendapatkan uang, followers, dan segalanya. Kenyataan bahwa semua demi views itu ya emang bener adanya gitu loh. Terutama di zaman sekarang ini ya. Nggak peduli viewersnya itu datang dari orang yang suka atau malah yang benci sama si konten kreator tersebut ya. Yang jelas semakin tinggi views ya akan semakin bagus untuk konten tersebut. Dan fakta bahwa konten yang memicu emosi, terutama emosi negatif ya, itu cenderung lebih cepat menyebar. Ini juga adalah trik algoritma ya sebenarnya. Platform sosial media memberi prioritas pada engagement kan, dan kemarahan adalah salah satu emosi yang paling mendorong engagement gitu. Bahkan nih berdasarkan penelitian dari semua reaksi emosi, kemarahan itu adalah salah satu emosi yang paling umum diungkapkan di sosial media. Tapi emang bener banget ya, kayak kalau misalnya kita ngeliat entah itu konten atau misalnya pun dengan komentar-komentarnya, pasti kebanyakan yang gampang banget menginfluence atau kayak gampang banget menaikkan sebuah konten itu adalah reaksi kemarahan, iya nggak sih? Disadari atau enggak lah ya. Selain itu, di sebuah jurnal juga diungkapkan bahwa kemarahan lebih cepat menyebar di sosial media dibandingkan jenis emosi lain seperti kegembiraan, rasa jijik, dan kesedihan. Dengan kata lain, kemarahan itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk di-retweet atau di-repost gitu loh ya oleh orang lain. Nah, oleh karena itu nih, dengan bekal emosi marah akan lebih cepat viral daripada emosi lain. Ya, ini sebenarnya diakui atau enggak ya, tapi emang kenyataannya tuh seperti itu gitu loh. Contohnya, ada yang masih inget nggak sih sama kasus seorang konten kreator yang dia itu ngeprank orang-orang dengan memberikan sembako padahal di dalam kardusnya itu isinya sampah. Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako bahan pangan. Bahan pangan. Jadi yang belum tahu ini isinya apa nih? Batu bata. Batu ya guys. Nanti Nah, jadi dia itu kayak udah nyiapin kardus-kardusnya dan mengisi kardus-kardus tersebut dengan sampah gitu loh ya. Dan aku yakin ya, konten kreator ini tuh dia udah tahu bahwa kontennya itu akan menuai kemarahan gitu loh. Dia nggak peduli mau berapapun orang yang nyumpahin dia gitu ya. Yang penting kayak dia dapat money, endorsement, dan lain-lain tuh ya dia oke-oke aja gitu loh. Terus ada lagi konten yang memancing emosi selanjutnya. Ada yang masih inget juga nggak nih?
Cewek kalau udah pakai Android itu lo nggak jauh-jauh dari cewek-cewek ngantuk. Yang cewek-cewek yang gimana sih yang nongkrongnya tuh di warkop jongkok berempat atau di pinggir-pinggir jalan gitu pakai motor berebet-berebet atau pakai apa. Cuma memang di lingkup gue itu teman-teman gue entah itu cewek atau cowok mau. Dan komen-komennya itu mostly ya marah gitu loh, kayak tapi ya again, mungkin menurutku si beliau ini ya yang mengatakan seperti itu dia mungkin intentionally kali ya, secara sengaja gitu loh, karena dia tahu kalau dia berperilaku seperti itu dia menjadi menyebalkan, tapi juga bisa menaikkan engagement gitu loh, dan orang akan semakin mencari dia. Dan yang paling penting, orang-orang itu nggak sadar bahwa semakin mereka mencari-cari dia, memaki-maki dia, itu dia akan semakin terkenal gitu ya, akan semakin viral, dan dia akan mendapatkan keuntungan dari situ. Selain itu, konten viral yang juga kontroversial lain ya, ada yang masih inget nggak nih? Ini youtubernya besar ya. Jadi beliau ini membawa anaknya yang bahkan belum 1 tahun untuk naik jet ski. Nah, ini tuh anaknya bener-bener masih kecil banget ya, karena dia tuh katanya baru 5 bulan gitu ya kalau nggak salah. Bismillah. Moana pertama kali naik jet ski. Moana naik jet ski pertama kali. Guys, ini Moana pertama kali naik jet ski. Keren, seneng gak nak? Wah. Aduh, anteng banget dia. Diri lagi. Moana lihat ini kiri kanan. naik jet ski tuh. Jangan tidur. Kita nggak tahu ya itu perasaan bayinya tuh kayak gimana, entah itu dia beneran ngantuk atau malah sebenarnya dia tuh tegang, ketakutan gitu ya, kita kan nggak tahu. Cuman melihat umurnya yang belum juga 1 tahun itu membuat orang-orang marah, dan kayak banyak banget yang memberikan komentar negatif. Tapi setahu aku video ini tuh nggak di take down sama beliau itu, karena ya memang itu yang membuat engagementnya naik, dan bahkan penontonnya itu udah sampai 1 juta lebih. Jadi ya mungkin beliau ini merasa nggak enak dikomentari tidak baik ya, mungkin sih karena beliau itu seorang ibu kan ya. Tapi juga di sisi lain, karena hal tersebut itu mendatangkan keuntungan, ya mungkin timbal baliknya ya udahlah ya diterima gitu. Dan dari sebegitu banyaknya komentar yang negatif, itu beliau tetap mempertahankan videonya beliau gitu ya, tidak di take down. Which is, itu menandakan bahwa seorang content creator itu ya merasa diuntungkan. Mau itu viewersnya datang dari yang benci dia maupun yang suka sama dia. Dan mungkin beliau juga sadar ya bahwa kontennya itu mungkin akan menuai kemarahan. Akhirnya ya beliau memilih untuk tidak membaca komentar, itu juga bisa jadi ya. Jadinya kayak nggak peduli mau orang komentar jelek mau enggak, yang penting kontennya naik gitu. Dan sebenarnya itu banyak lagi ya konten-konten baru yang tujuannya itu menaikkan engagement melalui reaksi kesal atau marah dari orang-orang. Dan tanpa sadar tujuan dari konten kreator tersebut itu ya tercapai ya ketika kita terpancing emosi dan kita ikut komen dan kita ikut share videonya gitu loh. So mulai saat ini yuk kita lebih pintar untuk memilah dan memilih konten apa yang mau kita tonton dan kita share ke orang lain. Jangan sampai nih kemarahan kita atau kayak rasa ketidaksukaan kita terhadap suatu konten malah membuatnya viral gitu loh. Dan konten kreator tersebut mendapat lebih banyak keuntungan dari konten yang ngeselinnya itu. Intinya, kita jangan mudah terjebak ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa ada manfaatnya ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi.